Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Pembacaan Alkitab di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kolose pasal 3 ayat 1, di sana Paulus menyuruh kita untuk mencari hal-hal yang di atas. Dan di dalam ayatnya yang kedua, dia menyuruh kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Meskipun Paulus menyuruh kita mencari hal-hal yang di atas dan memikirkan hal-hal yang di atas, tetapi di dalam kitab Kolose, dia tidak memberikan definisi tentang hal-hal tersebut. Namun, di dalam kitab Ibrani, kitab Efesus, dan kitab Wahyu, ada beberapa jendela yang melaluinya kita dapat meneropong surga dan mengetahui apa yang terjadi di sana. Sehingga kita akan mengetahui apakah sebenarnya hal-hal yang di atas yang dimaksudkan itu. Aspek yang pertama, Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 23 mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama dan segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia diberikannya kepada gereja, tubuhnya, sebagai kepala dari segala yang ada. Kekuasaan yang digunakan Allah dalam membangkitkan Kristus dari antara orang mati telah menjadikan dia kepala dari segala yang ada bagi gereja. Aspek yang kedua, Kristus adalah imam besar kita, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 14, dikatakan bahwa kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Menurut Ibrani pasal 7 ayat 25, sebagai imam besar surgawi kita, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ketika kita berseru kepada Tuhan dan bersekutu dengannya, kita akan merasa ada sesuatu dari surga ditransmisikan ke dalam kita. Seringkali transmisi ilahi ini membuat kita penuh dengan sukacita surgawi. Karena kita mempunyai seorang imam besar yang mendoakan kita, maka kita harus dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Hal-hal yang kita utarakan tadi itu mencakup ministry, doa syafaat dari imam besar kita. Karena doa syafaatnya, kita dapat menerima rahmat dan anugerah bagi keperluan kita pada waktunya. Karena doa syafaat Kristus di surga, kita pun dibangkitkan untuk menuntut dan mengikuti Tuhan. Ketika kita tergoda untuk menuntut hiburan duniawi dan tidak ingin untuk menghadiri perhimpunan gereja, transmisi surgawi ini dapat memimpin kita untuk datang dalam perhimpunan gereja. Menurut Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 2, Kristus juga pelayan atau minister kemah sejati yang di surga. Kristus adalah pelayan surgawi kita. Kemah ini, tempat kudus ini,
ialah langit tingkat ketiga, yakni tempat Maha Kudus yang surgawi. Dalam pengalaman kita, roh kita yang dilahirkan kembali itu juga adalah tempat yang Maha Kudus itu. Roh kita berhubungan dengan langit tingkat ketiga, di mana Kristus melayani kita untuk segala kepentingan kita. Aspek yang ketiga, Kristus sebagai anak domba melaksanakan pemerintahan Allah. Wahyu pasal 5 ayat 6 berkata, "Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pandanglah ke surga, di mana ada tahta dan Allah sedang duduk di atasnya. Dan ada anak domba yang bermata 7 sedang melaksanakan pemerintahan Allah melalui gereja-gereja. Kaki dia emas yang bercahaya sebagai kedutaan besarnya." Seperti halnya kedutaan besar suatu negara di sebuah negara tertentu adalah merupakan perluasan dari negara itu. Begitu pula gereja-gereja sebagai kedutaan besar Allah ialah perluasan dari surga. Di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 2 Paulus mengatakan kepada kita bahwa kita harus mencari hal-hal yang di atas dan memikirkan hal-hal itu. Ini berarti kita perlu melupakan hal-hal milik bumi, yaitu kebudayaan, agama, filsafat, dan kebajikan-kebajikan insani alamiah kita yang mungkin selama ini kita pandang penting dan berharga. Sebaliknya, marilah kita mengarahkan pandangan kita ke surga dan memikirkan Kristus sebagai hal-hal yang di atas, yang ajaib, dan yang terbaik. Inilah hal-hal yang dapat membuat kita berubah, sebab hal-hal tersebut mentransmisikan unsur surgawi ke dalam kita. Jangan mau diselewengkan oleh agama, filsafat, atau hal-hal yang lainnya. Fokuskanlah perhatian Anda kepada Kristus sebagai hal-hal yang di atas dan tetaplah terbuka kepadanya. Setelah itu, kekayaan-kekayaan ministry surgawi Kristus akan ditransmisikan ke dalam kita dan kita akan ditransformasi serta disusun oleh Kristus. Hal ini akan mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang di bumi kepada hal-hal yang di surga, yakni kepada Kristus yang mulia. Marilah kita belajar mencari dan memikirkan hal-hal yang di atas melalui membuka roh dan seluruh diri kita kepada transmisi ilahi yang mengalir tanpa henti ke dalam roh kita. Terima kasih. Renungan yang telah disampaikan oleh Pak Pengkhotbah dan semoga menjadi terang bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, biarlah Bapak Gembala membawakan kita dalam doa. Kepada Bapak dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk transmisi surgawi-Mu. Kami mau mencari dan memikirkan Kristus yang surgawi sebagai hal-hal yang di atas. Jaga kami Tuhan, agar kami tidak tersimpangkan oleh hal-hal yang di bumi seperti kebudayaan, agama, dan filsafat kami. Kami hanya mau fokus kepada Kristus yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.